Korban-korban asuransi terus berjatuhan dari waktu ke waktu. Hingga kini tak terbilang lagi entah berapa jumlahnya. Nasib asuransi Kresna Life sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi Jiwasraya maupun Asabri, di mana dana nasabah ini diolah bahkan diselewengkan oleh para pihak manajemen asuransi. Nah, masalah yang dialami dari ketiga perusahaan tersebut sebenarnya sama. Mereka sama-sama mengelola dana nasabah yang dimasukkan atau diinvestasikan ke saham yang celakanya ternyata saham tersebut dikelola juga oleh perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut. Nah, grup Kresna Life ini memiliki 20 entitas usaha lainnya. Salah satunya adalah Kresna Sekuritas. Modus yang sama ini juga terjadi pada kasus Jiwasraya, di mana dana dari pemegang polis diinvestasikan ke saham gorengan milik para terpidana, salah satunya Beni Cokro, sehingga menimbulkan kerugian hingga 10,4 triliun rupiah. Nah, hanya yang membedakan saja Kresna Life ini merupakan perusahaan swasta, sedangkan Jiwasraya merupakan badan usaha milik negara. Bobroknya pengelolaan investasi jadi pemicu utama gagal bayar Jiwasraya. Jiwasraya membeli saham-saham gorengan yang dikendalikan oleh Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Aset finansial yang dikelola Jiwasraya senilai 20 triliun rupiah diinvestasikan dalam bentuk saham dan reksadana. Duit-duit ini jelas bukan milik Jiwasraya sendiri, melainkan dana para pemegang polis. Atas PMN yang sudah diterima dan pengalian sebagian aset dari Jiwasraya sampai dengan Juni tahun 2023 telah dialihkan sebesar 30,96 triliun atau 81% dari 38,4 triliun total liabilities yang akan dialihkan ke AFG Life. RBC AFG Life saat ini sudah mendekati batas minimal yaitu 128%, sehingga tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menerima seluruh pengalian sisa polis yang masih ada di Jiwasraya sebesar 7,4 triliun. BPUI ini sudah pernah disuntik sebelumnya 20 triliun. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para pencopet yang kemudian tidak bertanggung jawab atas kerusakan Jiwasraya dan kerusakannya dilimpahkan kepada negara, itu tidak sebanding dengan hukuman yang mereka terima saat ini maupun terhadap imbal hasil dari penyitaan. Padahal fraudnya mencapai 35 triliun. Kerugian Jiwasraya itu kan 35 triliun. Semestinya ya sitanya ya sampai 35 triliun. Coba aja saya berani bertaruh. Orang-orang yang kemarin di penjara itu, yang akibatnya kemudian Jiwasraya menjadi hancur, nanti sudah keluar itu ya dia kaya lagi nantinya. Forum Komunikasi Pekerja Agen Asuransi Jiwasraya menilai model restrukturisasi Jiwasraya salah kaprah. Pemerintah juga dianggap telah menabrak aturan perasuransian. Nah, di mana letak kekeliruannya di awal adalah dari direksi Jiwasraya, Pak, terhadap pengumuman restrukturisasi ini. Nah, pengumuman restrukturisasi ini kami lihat berdasarkan siaran pers, saya melihat ini bukan produk restrukturisasi, Pak. Ini lebih kepada pemasaran produk asuransi, pemasaran polis baru, atau ini penutupan polis baru. Ini kan udah masuk kepada praktek churning dan twisting yang dilarang sama surat edaran OJK. Lalu kemudian di sini ada restrukturisasi ini juga berdasarkan diketahui oleh Kementerian BUMN, berdasarkan arahan Kementerian BUMN. Ramai-ramai gagal bayar asuransi dianggap sebagai buntut lemahnya fungsi pengawasan. Sederet aturan pengelolaan dana asuransi sudah dibuat, namun lalai dikontrol. Pengamat asuransi menilai, gagal bayar juga disebabkan faktor internal asuransi yang kurang cermat berhitung antara imbal balik dan kewajiban membayar klaim. Dari sisi peraturan itu sudah sangat lengkap. Pembatasan investasi di pasar modal itu misalnya deposito maksimum 10%, kalau saham maksimal 30%, kalau reksadana
10% dan seterusnya, dan untuk grup itu dibatasi hanya 10%, tidak boleh lebih dari 10% kalau menempatkan di grup sendiri begitu. Itu sudah sangat-sangat rigid. Tapi masalahnya adalah pengawasannya yang masih lemah, yang perlu ditingkatkan karena mungkin tenaga pengawas juga terbatas. Tapi juga karena perusahaan asuransi itu dikejar untuk mencari dana sebesar banyak-banyaknya sehingga mereka menjanjikan bunga yang tinggi, namun penempatannya yang kurang terawasi dengan baik begitu. Anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun menyebut, otoritas jasa keuanganlah yang bertanggung jawab mengatasi tata kelola asuransi. Gagal bayar asuransi dipicu praktik bisnis investasi yang serampangan dan bahkan syarat penyelewengan. Nah, ini adalah fungsi pengawasannya otoritas jasa keuangan. Nah, apakah kemudian dalam pelaksanaannya itu bisa diterapkan atau dengan segala dispensasi sehingga pengawasan itu kan pengawasan itu bisa pengawasan yang sangat ketat, pengawasan yang longgar, pengawasan yang pura-pura, ya kan, dan sebagainya. Nah, ketika proses pengawasan ini tidak dalam sebuah konteks untuk mengawasi dalam aturan penegakan aturan, lah itu akan bisa menimbulkan masalah. Apalagi kemudian pengawasan itu menjadi penuh sopan santun karena apa? Karena miliknya negara. Nah, ide yang seperti ini kan kita tantang sama pemerintah. Apakah perlu pemerintah masih mempunyai BUMN asuransi? Apakah BUMN asuransi ini menjadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak? Itu sehingga negara perlu punya perusahaan asuransi. Asuransi udah bertebaran di mana-mana. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Sehingga negara harus kehilangan duit 20 triliun lebih hanya untuk apa? Menyelesaikan urusan mismanagement. Fenomena gagal bayar asuransi terus datang dan pergi. Ibarat keledai, pemangku kepentingan selalu jatuh ke lubang yang sama, tergopoh-gopoh memadamkan api gagal bayar yang terus menjalar ke segala arah tanpa mengantisipasi akar penyebabnya. Ujung-ujungnya, rakyat jadi korban pialang asuransi yang maruk mengeruk untung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.